Halo Sobat Emporio, ketemu lagi dengan saya Cahyo. Kali ini kita berada di area Jakarta Selatan. Kita akan mereview salah satu rumah klien kami yang baru saja selesai dan besok akan ditinggali. Yuk, kita lihat bareng-bareng bersama. Kali ini kita akan mereview salah satu rumah klien kami di daerah Jakarta Selatan dengan style klasik. Jadi style klasik lumayan klasik tropis kita bilang. Klasik tropis itu direpresentasikan pertama dengan adanya kolom-kolom di bagian depan Sobat Emporio. Jadi kita buat ada 2 kolom dengan kanopi yang tinggi yaitu 2 lantai. Jadi ini akan membuat rumah terkesan lebih klasik lagi. Kemudian tropisnya dari mana? Tropisnya kita ambil dari penggunaan material-material yang berwarna beige. Kita pakai sedikit untuk travertin atau marmer travertin di beberapa area utama, dan di area pagar kita manfaatkan, kita pakai batu palimanan. Jadi warnanya agak lebih beige dan creamy, itu untuk memunculkan sisi dari tropisnya itu sendiri. Gitu. Untuk rumah ini sendiri, untuk ukuran lahannya adalah 26 x 30 meter persegi. Untuk luas bangunannya sendiri adalah 950 meter persegi. Jadi terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai tambahan untuk area jemuran atau area laundry. Terdiri dari kurang lebih 5 kamar tidur, 3 kamar tidur anak, 1 kamar tidur utama, dan 1 kamar tamu dengan 2 kamar tambahan atau ruang tambahan, yaitu ruang kantor dan ruang ibadah, begitu. Untuk area entrance-nya kita dari sisi sebelah kanan, jadi ada 2 mobil. Untuk area carport sendiri Sobat, ini pintunya adalah otomatis, jadi bisa geser ke sebelah kanan. Kemudian di dalamnya nanti ada 2 garasi, jadi total ada 4 mobil yang kita bisa masukkan ke dalam rumah ini, 2 carport dan 2 garasi. Untuk desain pintu gerbangnya kita buat agak see-through, jadi dari bahan besi, lumayan solid. Jadi bagian bawah kita taruh menjadi bahan yang lebih solid, kemudian atasnya kita kasih ukiran atau profil lain di sini untuk memunculkan sisi klasik itu sendiri. Untuk bahannya sendiri, untuk lantai kita pakai batu andesit. Jadi kita bikin untuk ukurannya 20 x 20, tidak terlalu besar. Jadi ini untuk masukan dari Sobat Emporio. Jadi untuk area carport atau area parkiran, usahakan jangan menggunakan tile yang terlalu besar. Jadi kita pakai tile yang ukurannya sedang saja atau relatif kecil, mungkin maksimal 60-60, agar tekanannya di tile itu tidak gampang untuk pecah begitu. Jadi kalau semakin kecil, karena dia tekanannya makin besar, kemudian dia lebih rapat, jadi lebih gampang untuk maintain bebannya begitu. Kemudian kita masuk area carport ini, sebelah kiri kita ada area spesial. Jadi ada area hover atau area parkir mobil sementara. Jadi ini sekaligus memanfaatkan area GSB yang sudah kita buat di sini kurang lebih 6 meter. Jadi ini cukup lega untuk satu mobil. Misalkan ada tamu atau mungkin beliau bisa parkir di area sini sekilas, kemudian masuk ke area utamanya begitu. Jadi ini kita punya hover atau tempat pemberhentian mobil. Jadi ada 4 pilar total di sini, 2 di depan dan 2 di belakang. Ini untuk memunculkan sisi klasiknya. Jadi detailnya seperti dilihat, ini finishing cat saja, cuman kita membuat antara diameter bawah dan atas berbeda agar tidak terlalu monoton. Jadi kita buat area diameter bawah dan atasnya sedikit mengecil begitu. Bawahnya kita pakai marmer, kita pakai warna hitam, jadi biar tidak gampang kotor. Jadi kalau Sobat Emporio punya area bawah ini, jangan lupa untuk di cover dengan material tertentu. Kalau bisa jangan dibiarkan cat karena nanti akan mudah kotor sekali. Jadi ini kita pakai marmer warna hitam juga, jadi biar lebih manis dan lebih klasik begitu. Kemudian dari area sini ada area yang cukup eye-catchy di sini. Jadi tidak melulu kalau kita punya taman sisa, karena tadi sisanya lumayan hampir 5 sampai 6 meter. Jadi kita buatkan area gazebo di sini. Jadi ada duduk-duduk beliau untuk terima tamu. Karena kita tahu bahwa setelah COVID banyak orang-orang atau penghuni rumah yang tidak ingin memasukkan tamu ke dalam rumah utamanya. Jadi beliau ingin punya ruang terbuka yang beliau bisa invite people ke dalam rumahnya tanpa masuk ke dalam rumah itu sendiri. Jadi fungsi gazebo itu selain untuk ruang bersantai juga bisa untuk terima tamu. Jadi
karena airflow-nya lebih jalan, kemudian pas area depannya juga lebih oke untuk terima tamu. Di sini juga ada sedikit area fish pond. Jadi ini yang agak serunya di sini agak tropical sedikit. Jadi dari hover tadi kita bisa step di atas si fish pond. Jadi ini agak floating begitu untuk menuju ke area gazebo. Jadi area gazebo ini menggunakan kursi. Jadi dia lebih tinggi, levelnya hampir sama dengan rumah utama 00-nya. Tapi nanti akan diperlukan furniture untuk area duduk di area sini begitu. Ini ukurannya kurang lebih 3 kali 3 kali 3 kurang lebih. Jadi bisa untuk sekitar 4-5 orang untuk ngobrol lah di sini untuk si gazebo sendiri. Oke, kita langsung menuju ke area pintu utama. Area pintu utama sendiri seperti yang tadi disebutkan agar untuk kita memunculkan sisi dari tropisnya sendiri, jadi kita tambahkan aksen marmer travertin di area sekitar pintu utama, Sobat Empor. Jadi untuk memberikan kesan mewah juga, kemudian untuk memberikan kesan tropis agar tidak monoton juga di area entrance-nya, karena ini kan area utama ya. Kemudian kita juga punya high ceiling tadi di area pilar, jadi harus kita berikan sesuatu material finishing yang berbeda dari finishing tembok yang lain begitu. Di atas itu ada balkon yang diaksesnya dari salah satu ruangan di lantai 2. Jadi sekaligus bisa view dari atas langsung ke area bawah. Jadi kita bisa mantau kalau misalkan ada tamu kita yang datang ke rumah kita dari atas. Begitu Sobat Emporium. Lebih detailnya kita sudah membahas masalah eksterior sekilas. Kita akan bahas lebih detail untuk area bagian dalamnya. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri. Di area kita bahas area dalam, kita akan bersama dengan tim interior kita akan bahas lebih lanjut. Yuk kita mari masuk. Dalam rumah kita langsung saja. Setelah ini kita bahas bagian dalam rumah bersama-sama dengan salah satu tim interior dari kami dengan Pak Alvin. Halo semua. Jadi hari ini kita akan mereview bersama-sama, kita berdua antara saya dan tim interior yaitu Pak Alvin. Kita akan mereview secara keseluruhan rumah ini, bagaimana konsepnya, berapa besar ruangannya, kemudian nanti ada hal detail yang nanti kita akan jelaskan lebih menyeluruh. Let's go. Kita sedang berada di ruang foyer, Pak Alvin. Mungkin dari Pak Alvin bisa jelaskan dulu secara konsep seperti apa nih? Ya, jadi dari owner memang sebenarnya secara keseluruhan tema utamanya itu owner tuh ingin rumah tampilan klasik tapi ada sentuhan modernnya juga. Makanya kalau kita lihat di sini kita padukan permainan panel dinding yang profil-profilis itu dicampurkan dengan finishing warna gold, sama ada panel dinding dengan finishing batu kayu gitu. Karena kalau kita lihat di sini Sobat Emporium, kalau mungkin nanti bisa agak lebih review warnanya, kalau kita bilang klasik tidak harus melulu putih ya Pak. Betul. Jadi ini mungkin agak sedikit bermain, konsepnya bisa agak lebih modern ya. Betul sekali. Jadi emang kesan modernnya itu selain dari panel dinding tadi bisa dilihat dari bentuk-bentuk furniture-nya, terus karena ini area ruang tamu atau foyer juga, selain untuk transisi ke ruangan utama, klien kami ingin kesannya tuh mewah, makanya juga kita berikan finishing bronze mirror di plafonnya gitu. Oh ya, ada satu lagi Sobat Emporium, ini biasanya kan kalau kita punya ruang foyer itu terkesan lebih tertutup gitu ya. Jadi pada saat proses desain dulu, karena ruangnya tidak terlalu besar, sebenarnya ini hanya sekitar 4x5 meteran. Jadi kita berpikir untuk memberikan openingan di salah satu sisinya. Jadi kalau Sobat Emporium mungkin bisa agak lebih ke arah sana. Jadi tembusnya adalah ke ruang tangga. Kenapa kita akhirnya kemarin buka? Karena biar view-nya dan feeling-nya tidak terbatas kepada ruang tamu saja gitu, atau foyer. Jadi bisa agak lebih spacious dan lebih lega. Namun ada sedikit sentuhan ya dari teman-teman dari Pak Alvin ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan secara ininya. Jadi supaya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Jaya, supaya ruangannya tidak terkesan sempit, kita kan memberikan opsi desain menggunakan divider. Nah di divider ini kita supaya tetap memberikan kesan mewah dan modern, maka kita hadirkan bentuk lengkungan-lengkungan seperti ini dengan finishing berwarna gold gitu. Oke. Lampunya juga, lampunya juga kita menggunakan model-model kristal gitu dengan finishing warna gold. Jadi emang memberikan kesan mewahnya, banyak perpaduan warna gold di ruangan ini.
Nah, setelah kita bahas area foyer atau area ruang tamu, kita akan menuju ke ruang utama. Let's go, Pak Alvin. Kita ke sebelah kiri dulu ya. Oke, dari ruang tamu. Nah, ini kenapa kita arahkan, Pak Alvin? Karena memang secara konsep itu kadang-kadang klien tidak pengen terlalu terbuka ya pada saat buka pintu. Mungkin ada alasan feng shui kadang-kadang gitu. Sekatanya di situ, akhirnya pada masuk ke ruang utama itu agak sedikit berbelok, Sobat Tempur, yaitu sebelah kiri. Dari sebelah kiri, ini ada sedikit semacam selasar. Selasar, nanti di sini ada beberapa ruangan, ada kamar dan koridor segala macam. Mungkin secara koridor Pak Alvin bisa nanti sedikit jelaskan secara desain. Jadi secara desainnya di sini Mas Cahyo, di sini memang kita tidak mau memberikan kesan desain yang terlalu berat, makanya ini kan hanya area transisi saja, hanya selasar saja. Makanya kita hanya berikan panel-panel dinding dengan profil list untuk menampilkan kesan klasiknya di sini. Terus nanti kalau dilihat, nanti Sobat Tempur bisa lihat ketika masuk ke area ujung selasar itu kita berikan permainan panel dinding dan finishing cermin bevel. Jadi tetap ada kesan mewahnya sama memberikan kesan efek luas. Gitu Mas Cahyo. Tapi aman nggak sih Pak Alvin untuk ini kan kaca cermin gitu ya, kemudian cerminnya diberikan bevel dan dibuat pola yang diagonal gitu. Maksudnya itu masih dalam konsepsi klasik tadi itu saja atau malah modern seperti apa? Sebenarnya itu perpaduannya Mas. Jadi memang supaya kesannya cerminnya tidak hanya flat saja monoton, kita berikan permainan finishing diagonal ini. Nanti Sobat Tempur bisa lihat seperti apa bentuknya. Nah, sekali ini Pak Alvin kita akan menuju ke salah satu kamar ruang tamu. Dia posisinya di area depan karena memang biasanya kalau ruang tamu kita tidak arahkan ke area belakang. Nah, biasanya kalau area belakang kan lebih ke private gitu ya. Jadi kita arahkan dia agak lebih ke depan dengan view bagian depan. Kita coba sempit terhadapnya. Oke. Jadi mungkin konsepnya agak lebih ini Pak Alvin ya, maksudnya warnanya agak lebih tone down dan lebih kalem daripada yang lebih kalem utamanya. Jadi memang menggunakan warna-warna yang light juga supaya kesan ruangannya itu tetap terasa lega juga, walaupun kita sudah dibantu juga dengan plafon yang cukup tinggi ya Mas Cahyo gitu. Jadi memang warna-warna ini tuh selain ngasih warna-warna kesan soft, warna lega, jadi ketika istirahat juga warnanya nggak kontras ketika di mata gitu. Apa bisa jadi juga karena ini sebuah kamar tamu? Bisa menjadi, maksudnya kalau ruang tamu kan mungkin jadi agak lebih basic ya, karena kan yang tinggal tidak spesifik penghuninya siapa yang tinggal gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau untuk ruang tamu atau kamar tamu dalam hal ini, karena dia fungsinya lebih public, semi public, jadi dipilihkan warna yang lebih bisa diterima oleh semua orang yang tinggal common, gitu. Yang common kita bilang ya, warnanya. Oke. Jadi posisinya sobat ini, nah ini tampak depan, jadi ini sisi bagian depan, cuman karena di area ini ada bed, jadi kita berikan dinding masif dulu sebagai backdropnya si bed itu. Dan tujuannya kenapa kita nggak taruh kaca di atasnya bed? Pertama karena memang nanti akan mengganggu secara kenyamanan tidurnya. Kedua biasanya agak lumayan glare kalau kita taruh bukaan di atas bednya. Jadi karena space-nya cukup, jadi bukanya kita taruh malah di sisi samping dan kanan kiri untuk menambah cahayanya. Kemudian ini ada satu view juga yang dari keberuntungan dari rumah Hook, Pak Alvin, dia punya dua sisi yang kita bisa maksimalkan untuk sinar mataharinya gitu. Jadi selain di belakang bed tadi, di sini juga ada bukaan jendela. Jadi biar cahayanya bisa maksimal ke ruang tamunya. Jadi ketika siang hari kita nggak perlu tambahan lampu ya, yes, cahaya ya. Exactly. Gitu. Ya kurang lebih untuk ruang tamu seperti itu. Tonnya kebutuhan juga basic Pak ya, maksudnya hanya sedikit. Hanya wardrobe saja, meja rias. Atau mungkin nanti akan ada TV juga gitu. Oke. Nah, salah satu keuntungan dari rumah ya, dengan lahan yang lumayan besar adalah salah satu kamar tidur tamu tadi itu kita bisa berikan kamar mandi pribadinya atau kamar mandi dalam. Jadi kamar mandinya langsung di sebelahnya bed, Pak Alvin. Nah, kenapa ini agak bergeser sedikit? Biasanya kalau secara feng shui itu ini sedikit notes ya. Kadang-kadang pintu masuknya itu tidak boleh di area badannya bed. Nah, ini akhirnya kita agak geser ke sini. Tujuannya adalah satu itu, terus kedua ya kalau kita pas tiduran nggak nyaman tentunya kalau kita menghadap bersebelahan kamar mandi ya. Jadi kita agak bergeser sedikit. Ukurannya tidak terlalu besar Pak Alvin, basic 2x3.
Cuman secara konsep juga hampir sama ya Pak ya kalau nggak salah. Iya betul. Secara warnanya juga sama semua. Kita gunakan warna yang common atau general. Lumayan compact lah untuk sebuah kamar mandi tamu ya. Ada wastafel, ada kloset, kemudian ada shower juga, kemudian ada beberapa kabinet di atas wastafel dan kloset yang bisa dimaksimalkan untuk area penyimpanan. Gitu. Ya, kita akan bahas ke ruang berikutnya. Yuk. Kita sekarang sedang berada di common area-nya Pak Alvin. Untuk ruang ini sendiri, ruang bersama sendiri, itu terdiri dari ruang keluarga di sisi sebelah kiri, di tengah ada ruang makan, kemudian di ujung sana adalah ruang dapur bersih. Menyambung dengan akses ke dapur kotor. Untuk ukurannya sendiri ini 7 kali 14 meter. Jadi cukup besar untuk ruang untuk ketiga fungsi tadi itu. Jadi kalau kita punya space yang lumayan besar, jadi paling tidak 14 meter adalah ukuran yang cukup spacious dengan rumah yang kurang lebih luasnya 1000. Menurut kami pada saat itu sudah cukup Pak. Jadi open space untuk gabungin 3 area ini ya. 3 area sudah cukup, fungsinya juga nyaman, tidak terlalu jauh dari area TV. Kadang-kadang kalau kita punya space yang terlalu besar, Pak Alvin, takutnya dari TV ke ruang sofa itu kan terlalu jauh, ya jaraknya gitu. Jadi menurut kami secara behavior dan secara ukuran space-nya sebenarnya sudah lebih dari 14 meter gitu untuk panjangnya. Kalau lebarnya 7 meter untuk rumah 1000 kayaknya masih sudah cukup ideal lah ya gitu. Lalu juga ditambah void ya, permainan void ya Pak Cahyo, jadi kesannya sangat luas gitu. Lebih lega Pak Alvin ya? Lega, gitu. betul. Oke, nah selain ada void Pak Alvin, ini ada satu yang keren nih menurut saya sih. Jadi dari teman-teman interior mungkin membuatkan satu angle view point of interest di ruang keluarga, dan ini kayak marmer ya Pak ya? Betul, kita menggunakan marmer di sini Mas Cahyo sebagai aksen atau malah makan ini focal point dari area di sini. Jadi kita menggunakan desain marmer book match gitu. Jadi kalau dilihat selain ini tinggi, memanfaatkan tinggi void yang cukup tinggi, kesannya sangat luas gitu, memberikan kesan yang sangat megah, luas. Jadi kesan mewahnya ditampilkan. Seperti yang tadi saya bilang, tidak harus selalu dengan permainan warna gold ya untuk menampilkan kesan mewah. Menggunakan permainan batu alam, finishing batu alam seperti ini Sobat Emporio, ini bisa memberikan kesan yang lega, mewah di desain ruang keluarga kalian. Meskipun dengan desain yang tidak melulu putih atau hitam ya. Betul. Maksudnya karena ini point of interest di dalam ruang keluarga, jadi nggak apa-apa Sobat Emporio untuk kita buatkan warna yang lebih kontras betul, keseluruhan gitu ya. Tidak selalu harus menggunakan warna yang putih, abu-abu atau hitam gitu. Jadi kita bisa bermain warna di sini. Gitu. Kalau untuk desain sofanya sendiri atau area duduknya sendiri Pak Alvin, mungkin ada? Iya, jadi ini request dari klien, kita menggunakan desain sofa, ada yang model daybed gini tapi tanpa senderan, lalu juga model sofa modular yang digabung menjadi satu kepanjangan, karena memang memanfaatkan sifat dari open space ini. Ketika keluarga besar mungkin datang berkunjung ke sini, di ruangan ini bisa berkumpul banyak orang di sini banyak gitu. Terus ada satu yang agak seru di Pak Alvin, ini kayak lantainya kan pakai marmer nih. Iya betul. Kemudian dibuat pola-pola yang dia memisahkan antara fungsi-fungsi tadi, antara ruang living dia punya pola sendiri, ruang makan juga punya ini. Secara interior kalau klasik biasanya bagusnya begitu ya, maksudnya untuk Jadi kalau zonasi gitu. Secara interior Sobat Emporio biasanya zonasi itu selain kita memanfaatkan ceiling, jadi kalau Sobat Emporio nanti bisa lihat di ruang keluarga itu zonasinya penandanya kalau di ceiling itu voidnya yang tinggi. Sedangkan di area meja makan ini dia di zonasinya dari permainan ceilingnya yang disesuaikan dengan ukuran meja makannya. Sedangkan di lantai kita memanfaatkan pola lantainya untuk menjadi zonasinya. Gitu. Nanti di dapur bersihnya pun akan ada sendiri seperti itu. Terus ada yang nih, kita sekarang sedang berada di area meja makan Sobat Emporio. Ini ada yang punya koneksivitas antara meja makan dan dapur bersih nih Pak Alvin. Ini antara top table-nya, antara mejanya, kemudian dengan meja island-nya itu sama. Itu memang karena memang dia dalam sebuah ruang besar open harus sama, atau
Sebenarnya tidak harus selalu sama, cuma kalau Sobat Emporio nanti bisa lihat nih, dari ada area meja makan, ada meja island, sama nanti di sana ada area kerja di dapur bersihnya. Itu sebenarnya ini memang jadi transisinya saja, karena di area dapur bersih sendiri pun finishingnya berbeda. Berbeda lagi ya. Gitu. Jadi memang efek transisinya seperti itu. Oke, sekarang kita dapur bersihnya nih Mas Cahyo. Dapur bersih ya, Alvin. Dapur bersihnya lumayan spesies Sobat Emporio. Ya. Jadi kalau ini kita bilangnya island atau minibar sebenarnya kalau kita ini masih island kita bilangnya sih. Jadi memang island yang kita buat di sini fungsinya bisa selain mungkin kalau pagi dari user bisa sarapan di sini bersama keluarganya, tapi juga bisa jadi meja preparation kalau mungkin sedang masak-masak keluarga besar, atau mungkin ketika masak di dapur kotor mau disajikan di dapur bersih, ditaruh di sini dulu untuk transisinya. Bisa. Terus ini kalau Sobat Emporio lihat ini, perhatikan sedikit detail interior di sini. Itu ada banyak kabinet di bawah island Pak Alvin ya. Maksudnya ini memang karena pengen untuk menambah jumlah storage, kemudian kita memaksimalkan, jadi memaksimalkan. Kebetulan kita dapat island yang besar supaya nggak kebanyakan lux. Ini kan kalau kita lihat juga dari kabinet dapur bersihnya kan kita nggak mau kebanyakan pembagian pintu ya Pak Cahyo, makanya di sini juga kita manfaatkan supaya maksimal lah storage-nya. Nice. Nah, dari sini view utama kita sebenarnya selain punya living open space dan void yang lumayan besar Sobat Emporio, kita punya view utama dari area ini. Jadi pada saat kita bersantai, klien ini bersantai Pak Alvin dengan keluarga lagi makan segala macam, mereka bisa menikmati view utama yang ada di area belakang ini. Betul. Gitu. Nanti kita coba lihat ya area outdoornya dari area living. Jadi kita bisa langsung bersambung kepada area kolam renang. Gitu. Jadi kita langsung sneak peek sedikit area kolam renangnya. Nah, seperti ini Sobat Emporio. Jadi untuk area outdoornya Pak Alvin ini pakai kayu sintetis Sobat, jadi bukan kayu asli. Nah, ini kalau secara sekilas ini tidak seperti tidak kelihatan seperti artificial Pak Alvin ya. Iya betul, seperti kayu asli secara looks-nya. Kayu asli. Nah, ini ada satu tips buat Sobat Emporio Pak Alvin. Jadi kadang-kadang kalau kita punya kolam renang kan kita bingung untuk finishing area terasnya atau area pool deck-nya gitu ya. Nah, ini kalau Sobat Emporio perhatikan ini looks-nya seperti kayu asli Pak Alvin. Namun sebenarnya kalau kita injak ini juga feel-nya masih sama ya. Tapi sebenarnya kayu artifisial. Gitu. Jadi bagi Sobat Emporio yang punya kolam renang dan punya teras, kalau teras kan biasanya apalagi kita punya kolam renang kan cenderung basah gitu ya, misalkan anak-anak main gitu. Nah, kalau sudah pakai artificial kayu begini, jadi lebih gampang maintainnya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kayu kan kita bingung biasanya keroposnya atau makan raya gitu ya. Jadi udah ini very low maintain, jadi udah oke banget. Terus ini bertekstur jadi nggak licin juga ya kalau basah ya Pak Cahyo. Kalau kita gini kan juga sama seperti kayu ya. Iya betul, ada teksturnya. Kemudian, nah ini kita punya area kolam renang, tapi ini satu tips juga, setelah area kolam renang ke dinding itu usahakan jangan sampai dihabiskan Sobat Emporio Pak Alvin. Jadi kenapa kita kemarin berikan satu space kurang lebih sekitar 40-an cm itu untuk kita kasih sedikit tanaman agar view di sini tidak melulu tembok dan ruangan gitu. Jadi kita berikan sedikit penghijauan gitu. Jadi selain menimbulkan rasa naturalnya, kemudian ada sedikit beberapa permainan fountain di situ. Kalau kita dengarkan aliran airnya juga bisa merelaksasi, jadi relaksasi bisa pikiran, refreshing lah dari suaranya belakang gitu Pak. Gitu. Betul. Nah ini juga Pak Cahyo untuk finishing batunya tuh memang sesuai dengan style klasiknya kah atau? Ya, jadi mungkin kalau Sobat Emporio perhatikan beberapa desain kita Pak Alvin, Emporio kan kita nggak melulu klasik gitu ya. Jadi kita coba bermain material gitu. Dalam artian klasik, kita juga memasukkan unsur-unsur kayak batu alam itu biar agak lebih Indonesia, lebih natural. Makanya kalau finishing dinding, instead of daripada kita finishing biasa tembok-tembok yang profilan gitu ya, takutnya nanti malah jadi kotor. Jadi kita finishing full dengan material batu palimanan di sini. Tapi di sini nyambungnya juga sering kita sambungkan dengan finishing marmer travertinnya. Gitu. Yang ini kalau kita perhatikan di fasad kan kita juga terapkan tuh fasad bangunannya ya. depan sama
di area kolam ini juga kita pakai marmer travertine, jadi secara warna dia masih masih nyambung gitu. Lalu selanjutnya Pak Coy, kalau boleh tahu di situ ada ruang apa ya Pak Coy? Ya, jadi kalau kita pada saat kita renang, kita kan pengen area suasananya kan lebih nyantai gitu Pak Alvin ya. Betul. Jadi kemarin kita tambahkan area gym Pak Alvin di sini gitu. Jadi ini area tempat olahraga klien. Jadi pada saat ini kita kasih kaca, jadi pada saat nge-gym atau bisa lihat view-nya ya. Wah, enak sekali Pak Coy. Ya, enak banget Pak Alvin. Nah di belakang nanti kita tambahkan di situ ada satu kamar bilas, kamar mandi bilas setelah berenang. Ya, kemudian yang jangan sampai lupa juga sobat, kalau kita sudah punya kolam renang, jangan lupa untuk memberikan sedikit storage Pak Alvin. Kadang-kadang kan kita perlu alat-alat untuk bersihkan kolam. Bersih-bersihnya. Ya, jadi kita sedikit taruh di area belakang. Setelah kita bahas area luar sedikit Pak Alvin, kita coba selipik sendiri untuk kamar utama kali ya. Ya, salah satu ruangan utama di rumah ini. Iya, semuanya Pak Alvin. Oke. Kita sedang berada di kamar utama Pak Alvin ya. Ya, ini salah satu area utama, kamar tidur utama dari user di rumah ini. Kamar utama ini ukurannya lumayan besar Sobat Emporio, karena selain ada area tidur, kita kemarin juga sediakan untuk area nonton TV terpisah dari area living room ya. Iya, jadi kayak ada mini living di area kamar tidur Sobat gitu. Kemudian untuk secara desain gimana Pak Alvin? Ini masih masuk ke klasik, modern atau? Ya, jadi memang ini tetap kembali ini perpaduan dari klasik dan modernnya. Memang lebih kental atau lebih kuat di klasiknya Pak Cahyo ya. Cuma di sini untuk menampilkan kesan modernnya, kita bermain di bentuk-bentuk furniture ya Pak Cahyo. Jadi kalau kita lihat backdrop itu yang backdropnya, dipan kasurnya, model sofa, jadi tidak terpaku dengan style klasiknya. Jadi ada perpaduan di situ. Klasiknya mungkin muncul dari item gold itu ya, line-line gold itu ya. Itu lalu juga mungkin profil dinding dengan list-listnya. Nah, sedikit sentuhan modern di panel dinding TV-nya. Nah, sama yang seperti sudah dibilang Pak Cahyo di ruangan-ruangan sebelumnya, kita tidak harus selalu monoton ya dari permainan warnanya. Makanya di dinding TV ini kita bisa lihat di sini ada kontras dari segi warnanya. Ya. Kalau ini kalau nggak salah ini onyx apa marmer Pak? Ini marmer Pak Cahyo. Cuma memang warnanya perpaduan agak kuning, putih, coklat gitu. Kita kasih aksen kayu supaya nggak monoton, nggak bosen. Di top table meja TV kabinet ini juga kita kasih marmer finishing, warnanya cukup kontras ya Pak Cahyo ya. Ya, selain di dalam kamar tidur kan biasanya kita melulu untuk ada area bed sama area nonton Pak Alvin ya. Ini ada satu area yaitu ruang kerja ya. Itu ruang kerja connected juga. Ini ada pintu yang dari kamar tidur utama tadi, tapi menyambung juga pintunya dari luar Sobat Empor. Jadi beliau juga masih bisa akses, misalkan terima tamu dari luar bisa, dari kamar tidur juga bisa langsung begitu. Yes. Selanjutnya mungkin kita bisa ke walk-in closet-nya kali ya dari kamar tidur utama ini. Sebelah kanan. Ini Sobat Emporio walk-in closet dari kamar tidur utama ini ya Pak Cahyo juga ya. Jadi memang supaya kesannya mewah, kita buat finishingnya itu menggunakan display kabinet modelnya. Jadi nanti terpampang semua ya, tershowcase semua ya. Betul, baju-bajunya di sini nanti sama ada section-sectionnya bisa kita lihat, ada yang lemari gantung untuk baju-baju formal, ada juga tempat kabinet untuk penyimpanan koleksi tas. Di sini ada island juga untuk penyimpanan aksesoris-aksesoris, mungkin jam tangan atau dasi dari beliau. Gitu. Selain itu juga kita buat center nih di ruangan ini, ada meja rias dengan finishing cermin yang kita buat besar full sampai ke plafon, jadi memberikan efek ruangan jadi terlihat lebih luas, kesannya juga makin megah karena besar secara objek gitu. Terus ditambah dengan lampu kristal chandelier di sini lumayan mewah sekali. Betul. Padahal masih untuk sekedar untuk area WC ya. Betul. Selain itu juga di cerminnya juga kita tambahkan lampu ya. Jadi ketika sedang merias atau make up-an ya, bisa memberikan kesan detail nanti gitu. Oke. Nah Sobat Emporio, kalau misalkan Sobat pengen punya space yang seperti ini Pak Vin, dalam artian ini kita sebutnya island, jadi biasanya untuk taruh-taruh barang bawang seperti aksesoris gitu ya, atau dasi segala macam. Itu dengan dua sisi lemari itu paling tidak kita harus punya space
kurang lebih sebenarnya 3,5 sampai 4 meter, idealnya 4 meter. Jadi biar agak lebih spesies, kita jalan seperti masih cukup nyaman ya. Island juga masih bisa kita taruh itu paling tidak 4 meter sebenarnya sobat Emporio gitu. Jadi kalau punya space yang cukup untuk dan kebutuhan biasanya kan ibu-ibu biasa perlu banyak ini ya storage lah untuk wardrobe. Jadi sebaiknya kita punya lebar 4 meter gitu. Mungkin kita langsung bersambung ke area kamar mandi nih sobat. Yuk kita lihat bersama-sama. Wah, jadi buka pintu, langsung kita ketemu area bathtub dulu. Jadi untuk sebagai basic, kebetulan bathtubnya adalah bathtub standing. Jadi biasanya kalau freestanding kita harus agak expose ya, Pak Alvin. Jadi posisinya harus oke. Jadi kita pas buka pintu kita langsung ketemu ini, dan ini sebenarnya dia langsung menghadap ke area kolam renang sobat. Pada saat kita lagi mandi, nah ini kalau misalnya kita lagi bosan nih Pak Vin, kita bisa langsung buka nih. Nah, view kita sudah mewah sekali ya Pak Cahyo. Mewah sekali Pak Vin. Jadi kita mandi seperti di semi outdoor gitu, karena bukan kita lumayan besar di sini. Cuman kadang-kadang kalau ada beberapa klien yang tidak mau terlalu terekspos ya, tinggal kita memang harus jangan lupa untuk dibuatkan blind di sini, fungsinya untuk sedikit menutupi area gitu. Setelah kita bahas Pak Alvin untuk keseluruhan lantai 1, kita akan menuju ke lantai 2 ya. Betul. Nah sebelum kita menuju ke lantai 2, kita ada satu point of interest di rumah ini. Selain dari Victor TV tadi di area common area adalah area tangga. Area tangga sendiri Pak Alvin karena yang memang rumah klasik ya, jadi tim arsitek kemarin buatkan desainnya itu kita pakai curve karena beliau juga suka gitu. Jadi untuk memunculkan sisi klasik biar agak lebih klasik dalam tanda kutip. Jadi kita berikan tangga curve, kemudian finishingnya pakai marmer di sini, dan railingnya juga pakai besi tempat. Begitu. Secara bentuk juga nggak monoton ya Pak Cahyo, nggak harus selalu mengikuti bentuk ruangan. Jadi kalau tangga itu ya sekali. Yang penting sih space-nya Pak Alvin. Kalau ini kan kadang-kadang kita punya space besar, kecil itu kan tergantung. Memang kalau kita mau membuat sebuah round stair dengan desain yang elegan, itu paling tidak sebenarnya punya space kurang lebih 5 meteran sebenarnya. Kalau mau lebih bagus gitu ya secara diameternya gitu. Kalau kurang dari itu 4 meter masih oke, tapi kalau kurang dari 4 meter biasanya jadi kurang terasa ngepres ya, lalu mengepresi gitu Pak Alvin. Nah selain di sini kan biasanya ini ada kosong Pak Alvin. Nah itu diisi apa nih kalau boleh tahu? Mungkin jadi biasanya untuk area kosong di bawah tangga itu commonnya memang biasa tuh area aksen pemanis gitu Pak Cahyo. Kadang mostly sama klien ditaruh mungkin piano biasanya. Cuma untuk user kita yang ini karena dia ada banyak pajangan dan punya request foto keluarga, makanya kita sediakan di sini nih panel yang sedikit berbeda dengan aksen ruangan lainnya nih Pak Cahyo. Di sini nanti mungkin bisa ditaruh foto keluarga dan pajangan-pajangannya. Makanya kita kasih console table juga supaya jadi kesannya ini center areanya juga dari ruangan atau zona tangganya ini. Tapi ini konsepnya klasik modern juga Pak Alvin ya. Kalau kita lihat ini mungkin garis-garisnya lebih ke modern, tapi kalau ketemu yang si meja konsolnya ini klasik tapi nggak melulu symmetrical ya, Mas. Iya betul, nggak harus selalu symmetrical. Lumayan eye-catchy sih. Betul. Wah. Kita pakai marmer juga top table. Table-nya ya pakai marmer ya. Biar nggak kalah sobat Emporio sama lantainya. Betul. Mumpung kita ke tangga, kita langsung menuju ke lantai 2 sobat. Ya, Alvin. Tangga sendiri lumayan lebar sobat Emporio untuk injakannya ya. Untuk area terlebarnya juga yang paling kecilnya masih nyaman untuk dinaikin Pak Alvin ya. Space-nya juga lega ya untuk 2 orang naik bersama ya Pak Cahyo ya. Benar gitu. Jadi setelah kita masuk area tangga, kita naik ke lantai 2, kita ketemu dulu nih Pak Alvin area living room atau ruang keluarga di lantai 2. Jadi karena di atas kebanyakan adalah kamar-kamar anak, jadi biasanya mereka kan mungkin ngobrol atau main game, ya tidak mengganggu acara orang-orang dewasa di bawah ya. Jadi kita tambahkan sedikit area living, area open space, biar juga kesan ruangnya bisa lebih lega. Kemudian ada juga akses ke balkon, nanti kita bisa review lebih detail. Mungkin dari Pak Alvin ini mungkin secara desain interior. Jadi di sini kita ada permainan panel dinding sama kabinetnya nih.
Sobat Emporio. Jadi supaya nggak monoton, nggak harus selalu symmetrical ya. Kita hanya ada satu lampu dinding di situ untuk permainan ambience, untuk mendukung ambience yang sudah diberikan sama dari chandeliernya sebelumnya. Di sini juga nanti kalau Sobat Emporio bisa lihat detailnya kabinetnya untuk pajangan-pajangan atau koleksi, mungkin koleksi mainan anaknya juga kita berikan finishing warna solid. Tapi kalau nanti diperhatikan secara detail ada teksturnya juga bisa dilihat seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada warna bronze di sini Pak Alvin ya? Iya betul. Mungkin ada alasan tertentu atau mungkin untuk memunculkan sisi modern tadi itu? Untuk kontras sih. Oke. Jadi tidak harus selalu warna gold. Lalu juga pendukung dari style modernnya agar balance dengan klasiknya. Oh, mungkin sebenarnya ini sama itu dia sebenarnya mensimetriskan TV ya, cuma dengan desain yang berbeda Pak Alvin. Betul. Ya mungkin sisi modernnya di situ sobat, jadi tidak melulu harus kanan kiri sama persis Pak Alvin ya. Betul. Lalu kita juga gunakan sofa yang modular dibuat langsung shape atau satu formasi seperti ini agar user nanti bisa tiduran lah, goler-goleran di sini. Kalau cozy lah ya. Lebih cozy jadi suasananya di sini. Oke. Gitu. Siap. Oke, lalu mungkin kita bisa lihat voidnya kali ya. Oh iya siap. Ini void yang tadi kita sebutkan di area ruang keluarga sobat Emporio. Jadi ini nyambung juga dengan area bawah tadi Pak Alvin ya. Iya betul. Di atas ya. Wah, chandeliernya kalau dari sini kelihatan lebih mewah ya. Betul sekali. Lalu juga dinding TV panel juga kelihatan jelas di sini. Ini yang dinding panel tadi itu ya. Iya, yang menggunakan marmer high ceiling ya. Marmer book match ya. Secara uratnya. Kemudian sobat ya, kita buatkan bukaan atau jendela ini kan fix window sebenarnya sih. Nah ini untuk memberikan kesan biar matahari lebih banyak masuk ke dalam rumah. Tapi memang dibuat frosted tujuannya biar tidak terlalu obvious nanti dari tetangga belakang untuk bisa melihat ke dalam rumah. Jadi hanya untuk memasukkan cahaya lebih banyak aja Pak Alvin. Jadi kita buatkan kaca lebih banyak di situ. Mungkin selanjutnya kita bisa ke kamar Anas kali ya. Oke. Wah, konsepnya lebih modern di sini. Modern ya. Memang ini jadi seperti ini Sobat Emporio. Semisalkan ruangannya terbagi oleh pintu, memang bisa dibedakan style Pak Cahyo. Oke. Jadi memang ini kembali karena kalau kamar tidur kan memang kembali ke personal usernya ya, tes masing-masingnya. Memang request dari anaknya ingin dibuatkan modern dengan perpaduan warna kayu yang cukup menonjol lah di sini kalau kita bisa lihat. Mungkin ini spesifik anak laki-laki mungkin Mbak ya? Ya ini anak laki-laki, makanya kita kasih warnanya yang lebih bold dan lebih sedikit maskulin lah kita bilangnya, karena warnanya dari medium mulai ke warna tua, warna gelap gitu. Oke. Gitu. Nah, kita mungkin bisa lihat selain area istirahat, di sini juga area wardrobe nih Sobat Emporio. Nah Pak Cahyo, di sini wardrobe kita gunakan kaca cukup gelap sebenarnya, supaya kesan memang modern lah secara bentuk, secara style. Karena style dalam kamar tadi lebih maskulin tadi Pak Alvin. Betul. Terus supaya juga kalau gelap ini efeknya kalau kita nata barang nggak rapih, nggak terlalu kelihatan berantakan lah gitu Pak Cahyo. Gitu. Cuma sebenarnya kalau nanti user buka itu ada lampu LED yang nyala di dalamnya gitu. Pak Cahyo, kita selanjutnya ke kamar mandinya nih. Oke. Jadi ada apa nih di kamar mandi Pak Cahyo? Kamar mandinya sih sebenarnya basic Pak Alvin. Jadi ukurannya sama 2x3 untuk masing-masing kamar mandi anak. Jadi itu cukup komplit. Ada wastafel, ada kloset, ada shower, dan itu sudah punya pintu kubikel sendiri gitu. Jadi untuk kamar anak sudah lebih dari cukup sih sebenarnya untuk ukuran segitu. Kebutuhannya ya. Untuk usia sendiri masih sama ya, agak maskulin juga ya. Secara warnanya betul. Memang dikembalikan ke personal usernya. Ya. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa ke kamar anak satunya lagi nih. Oke. Wah, jadi lebih private secara layout ya, karena kita masuk nggak langsung ke area kamar tidur ya. Agak berbeda Pak Alvin ya, konsep dengan kamar anak yang laki-laki tadi. Jadi kalau kamar anak laki-laki kan kita buka pintu langsung ketemu area kamar. Betul. Nah untuk yang ini kita seperti hotel suite lah ya, hotel suite room bedroom. Jadi buka pintu tidak langsung ketemu area bed, jadi ketemu dulu area wardrobe ya. Wardrobe itu walk-in closet. Jadi walk-in closet. Dari sini baru kita ke sebelah situ yang agak besar Pak Alvin ya. Secara layoutnya, kebutuhannya juga lebih banyak kalau yang perempuan, anak perempuan ya. Tuh. Terus kalau Sobat Emporio bisa lihat secara bentuk, ini kita ada dua model kabinet. Yang satu menggunakan cermin full mirror untuk dia berkaca atau styling ketika sudah menggunakan pakaiannya. Lalu di sini kabinetnya kita buat yang display karena memang untuk show off barang-barangnya juga. Jadi memang mostly kalau yang solid itu biasanya nanti untuk baju daily, kalau yang ini untuk baju formalnya atau outer. Dan secara warna
warna juga beda ya. Kalau yang tadi kan kita agak gelap ya pemilihan kacanya juga ya. Ini mungkin secara listnya pakai agak gold, kemudian dia lebih ke pakai clear glass. Betul. Jadi bisa agak lebih ringan lah secara look ya. Nah dari sini kita akan menuju ke area kamarnya dia. Tidur ya. Di sini lebih tematik nih Pak Cahyo. Iya agak lebih ini ya. Punya warna agak berbeda ya. Warna berbeda karena memang ini request personal dari user. Ya karena memang user juga perempuan, makanya warnanya yang dipilihkan juga warna-warna yang lebih soft, pastel, dan feminin gitu. Makanya kalau Sobat Emporio lihat, kabinetnya kita warnanya kombinasi, ada warna pinknya juga, makin mempertegas sisi feminimnya juga. Di kasur juga sama di curtainnya juga kita berikan warna-warna yang soft perpaduannya. Jadi ketika istirahat di sini cozy nih. Terus nih Pak Cahyo menarik juga di kamar ini juga ada akses ke balkonnya nih. Iya, balkon sendiri nih cukup besar. Jadi biasa kita memang mengusahakan untuk setiap kamar itu sebenarnya ada bukaan pertama gitu. Nah ini karena kebetulan memang luasan area bawah lantai 1 dengan area lantai 2 itu sedikit lebih kecil area lantai 2 Pak Alvin. Nah, makanya untuk area sisanya tadi itu kita manfaatkan untuk menjadi sebuah area teras di lantai 2. Dan kebetulan dia sambungnya itu ke dari kamar anak perempuan ini gitu. Kalau kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan dia lagi bosan atau terima teman-teman, mereka bisa langsung main di sini Pak Alvin. Nongkrong di sini ya. Iya. Kumpul-kumpul di sini ya. Jadi space-nya lumayan besar. Jadi kalau kita perhatikan tadi ini adalah kamar utama di bawah. Di lantai 1 tadi Pak Alvin. Betul. Jadi karena kalau dibuat atap juga terlalu kecil kan gitu ya. Jadi sekaligus saja kita buatkan terbuka area teras gitu. Jadi anak-anak mungkin mereka, karena anak-anaknya sudah lumayan dewasa, ada yang sudah kuliah, jadi mungkin mereka akan bawa teman-temannya kumpul gitu. di sini ya. Kumpul, jadi mereka bisa main-main di sini. Ini pun sebenarnya tidak terbatas ke ruang anak saja Pak Alvin aksesnya. Juga akan bersambung ke balkon utama di sebelah kiri Sobat. Ini bersambung ke area living tadi Pak Alvin. Ruang keluarga di lantai 2-nya ya. Yes, kalau kita menuju. Dan ini finishingnya pakai granit biasa, tapi coraknya menggunakan kayu. Jadi bisa agak lebih gampang untuk maintainnya sih. Gitu. Jadi kita look up ke bawah, ini adalah ruang area kolam renang. Seperti itu. Jadi ini si kolam renangnya ya Pak Cahyo. Dari atas bagus sekali Pak Cahyo. Kalau kita bersantai kita bisa langsung melihat area kolam renang. Betul. Ada suara airnya juga terdengar sampai ke sini. Sekali Pak Alvin. Nah, itu kalau sore-sore ada tanaman-tanaman itu lebih menarik ya. Nah, kalau selain itu aksesnya bisa langsung ke area ini, untuk akses ke area living room tadi Pak Alvin. Jadi bisa dari luar kamar, bisa dari kamar anak-anak juga bisa. Baik gitu. Nah, mungkin kita sekarang bisa kembali lihat ke kamar mandi kamar anak perempuan yang tadi nih. Pak Cahyo. Sama tadi ada satu yang terlewat. Kita belum kasih lihat meja riasnya nih. Oh iya, ada meja rias. Betul Pak Cahyo. Spesifik ya Pak Alvin. Cukup secara bentuk spesifik, warna juga, stylenya. Disatukan juga dengan kabinetnya. Jadi ini emang meja riasnya juga bisa dipakai untuk meja kerja ya, area kerja. Jadi ini untuk koleksi mainan atau pajangan atau benda-benda lainnya. Di sini mungkin untuk karena masih kuliah, mungkin ada kebutuhan kuliahnya, aktivitas belajar, pendidikan juga disimpan di sini semua. Ada kabinet, ada storage. Nah, sedikit tadi kita terlupa untuk sneak peek sedikit untuk area kamar mandi perempuan. Betul. Wah, jadi kamar mandi ini kita sebutnya, sebelum kamar mandi kita melalui walk-in closet dulu ya. Betul. Secara zonasinya ya Pak Cahyo ya. Secara ukuran sih masih sama Pak Alvin, Sobat Emporio. Jadi ukurannya masih sama 2x3, sama seperti kamar anak laki-laki tadi. Cuman ini layoutnya saja berbeda. Jadi kalau pintunya ada di tengah, berarti sebaiknya pas buka pintu itu adalah ketemu wastafel. Jadi posisi wastafel aja yang berbeda. Kalau kamar anak tadi itu pintunya di ujung. Jadi layout closet dan wastafelnya akan di switch gitu, akan dibuka. Jadi karena pintunya pas di tengah, menyesuaikan dengan desain interior dari Tim Pak Alvin di center kan, jadi otomatis buka pintu kita ketemu wastafel ya, disambut ya. Ini setelah kita bahas kamar-kamar anak Pak Alvin, kita ada satu ruangan lagi, ruang terakhir yang kadang-kadang kita tidak berencana untuk menaruh gitu. Nah ini kita ada satu ruangan khusus ruang ibadah. Jadi yang biasanya kita kan nggak menyediakan ya, jadi kita sediakan satu ruang ibadah sendiri. Mungkin bisa kalau sebagai muslim mungkin bisa sebagai musola, atau sebagai penganut agama lain bisa menjadi area altar, atau mungkin area berdoa gitu ya. Betul. Di
Ukurannya sih 3x4 lumayan apa Alvin ya? Betul. Secara ini gitu. Untuk satu keluarga cukup lah di sini secara luasan. Kalau secara interior ini sepertinya ada marmer nih Pak. Sama ini nih, yang saya lihat tadi itu agak lumayan detail gitu ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit konsepnya? Ya, jadi memang ini marmernya kita mau kasih kesan yang mewah, kesan lega. Nah, kita kasih dua efek di sini Pak Cahyo. Jadi pertama kita menggunakan laser cutting dengan finisher powder coating untuk warna gold. Jadi ada kesan mewah dari gold yang ditampilkan. Lalu didukung juga dengan permainan ambience yang menyorot ke marmernya. Jadi kesannya di sini megah, suasananya sejuk gitu ketika beribadah. Pemilihan marmernya juga sedikit sekelas ada sedikit warna gold Pak Alvin ya? Iya betul. Ada kontinuitas tadi itu, ada kesinambungan antara aksen-aksen lain dengan si marmer itu sendiri ya. Gitu. Betul. Ya, yang spesial Pak Alvin di sini selain menjadi ruang ibadah, dia punya balkon sendiri Pak Alvin. Jadi kalau misalkan lagi penat gitu ya, lagi istirahat, ingin berdoa, Bunda juga bisa langsung akses ke area luar. Ini langsung menuju ke area. Bukannya besar ya Pak Cahyo? Jadi lumayan besar. Sejuk ya, nggak harus selalu pakai AC jadi ya. Benar di sini. Jadi meskipun rumah klasik tidak harus tutup terus Pak Alvin. Jadi kita bisa menggunakan area outdoornya sebagai area bersantai lah ya. Gitu. Posisinya juga center ya di fasad ini. Center terhadap fasad. Jadi fasadnya juga tadi yang saya cerita di depan bahwa ini kita punya high ceiling Pak Alvin di area entrance-nya. Jadi ini memunculkan sisi klasik itu sendiri sebenarnya. Tapi ini kalau kita lihat kan bisa drop di bawah, kemudian plafonnya lumayan tinggi, dan kita juga pas duduk di sini atau berdiri, view-nya lumayan spesies kan gitu ya, dan tidak kehujanan lagi karena kan kita punya hover dan kanopi yang lumayan lebar. Lebar sekali sih. Bahas untuk ruang terakhir tadi Pak Alvin, ruang sembahyang atau ruang ibadah, berakhir juga sudah untuk review kita kali ini Pak Alvin ya. Betul Pak Cahyo. Rumah salah satu klien kami di area Jakarta Selatan ini gitu ya. Mungkin Pak Alvin ada sedikit tambahan untuk bagaimana memunculkan si modern klasik itu sendiri biar orang tidak berpatok bahwa klasik is a must gitu. Ya, jadi memang seperti yang sudah Sobat Empori lihat ya, kita bisa perpadukan klasik itu dengan style modernnya itu sendiri. Tidak harus selalu klasik yang top banget lah gitu. Kita bisa padukan, kombinasikan lah gaya-gayanya sebetulnya gitu. Oke, siap. Berarti itu juga untuk review kali ini kita sudah bisa akhiri hari ini Pak Alvin. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Pak Cahyo. Semoga kita bisa memberikan konten-konten yang terbaik kembali ke viewer-viewer kami, ke customer kami semua. Ya Pak Alvin ya. Nanti kita tunggu saja untuk konten-konten berikutnya yang kita akan berkolaborasi antara tim arsitek dan tim interior Pak Alvin ya. Betul. Terima kasih sebelumnya Sobat Empori. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa.